Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Masih di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa, tenang. Allah sudah menyiapkan yang terbaik kok, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang konflik rumah tangga berujung maut. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya. Inilah WL, wanita yang diduga membunuh Laksmiwati Anggraini, istri seorang dokter spesialis anak yang jasadnya ditemukan di klinik praktek sang suami di Jalan Merdeka Barat, Gampong Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Lok Sumawe, Aceh. WL ditangkap tim Satreskrim Polres Lok Sumawe sehari sebelumnya. Sebelumnya, Laksmiwati, 62 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri sipil asal Medan, ditemukan tewas dalam posisi tertelungkup Senin malam di lantai 1 klinik praktek sang suami yang merupakan dokter spesialis anak. Berdasarkan hasil visum, ada bekas luka memar di leher, pendarahan di hidung, dan bekas gigitan di tangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini ya, sekarang yang zaman ini juga banyak banget nih, hati-hati nih buat semuanya. Ya kadang-kadang ada juga orang yang mengalami, mohon maaf, konflik dengan keluarganya. Bahkan ada yang tidak diakui atau mungkin tidak dianggap oleh keluarga besar. Nah ini pertanyaannya Bib, apa yang sebenarnya Allah mungkin sudah siapkan di balik ujian yang menimpa atau yang mungkin Allah berikan itu Bib? Ya, mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Baik. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti di balik itu ada hikmahnya. Di antaranya apa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji seseorang itu, Allah ingin mengirimkan sinyal, ya. Allah pengen memberikan sinyal. Sinyal apa? Sinyal pengingatan kepada orang tersebut. Makanya ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalah." Apa kata Nabi? Idza ahabballahu qauman, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluk tersebut, ibtalah, Allah uji mereka. Kita lihat contoh yang terbesar, misalnya orang yang paling baik, bahkan paling baik di dunia dan paling baik di akhirat. Siapa beliau? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi ada ujian enggak? Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga derajat beliau naik dan sangat hebat. Apalagi kita hamba yang banyak dosa. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama untuk mengingatkan kita, dan yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk menaikkan derajat orang tersebut. Yang ketiga apa? Yang ketiga untuk menggugurkan dosanya. Ya, mungkin dia punya dosa, agar dia tergugurkan dosa tersebut, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu permasalahan yang supaya saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini adalah salah. Oh ya Allah, terima kasih ujian yang kau berikan kepada aku ini untuk apa? Untuk mengingatkan aku bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sadar dengan yang dikatakan, mereka akan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi, awwalu ma yud'a ilal jannah alhammaduna ala kulli hal. Apa kata Rasul? Pertama kali orang yang dipanggil ke syurga adalah mereka yang hamadun. Apa itu hamadun? Pandai mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Senang dia ucapkan alhamdulillah, ketika dalam keadaan ujian dia ucapkan alhamdulillah, maka menaikkan derajat orang tersebut. Masya Allah, makasih banyak Habib. Habis ini aja Bib ya. Ustaz Syam mohon izin, Ustaz Syam boleh maju ke depan. Nah sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali ya buat jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Oke, kalau gitu yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Nah ibu yang yang pakai kacamata, ibu boleh turun ibu. Mohon izin boleh. Iya, silakan turun ibu. Sini bu. Iya, boleh ke tengah ibu. Maaf. Iya, silakan. Perkenalkan namanya ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofikoh, Majelis Muslimat Wonosobo. Tepuk tangan buat Ibu Rofikoh. Mau curhat apa Ibu? Yang saya ingin tanyakan, saya dulu waktu SMP itu kan pernah ada acara di Jogja. Saya satu kamar dengan orang Demak. Waktu itu belum ada HP. Pas waktu itu pas belanja saya kurang 3.000, saya pinjem beliau. Ya. SMP nih ya? Ya. Berarti udah lama nih? Udah lama sekali ya. Tapi saya masih kepikiran. Oke. Terus saya mau mengembalikannya gimana? Karena saya nggak punya kontak, nggak tahu alamatnya. Padahal utang itu harus wajib dilunasi. Ya. Jadi sampai sekarang saya kadang kepikiran gitu. Bagaimana cara? Jadi intinya nih ya, mungkin ya sedikit ya buat guru-guru kita. Ibu Rofikoh ini tanpa sengaja dulu minjem uang temennya yang kurang karena 3.000 rupiah saat dia masih SMP. Dia belum sempat bayar sampai dengan detik ini belum bayar, mau dibayar ya. Terus belum nggak ketemu nih orangnya di mana sekarang gitu Ibu ya? Oke, kalau gitu coba kita minta Ustaz Syam, silakan dijawab dulu Ustaz Syam. Ingat namanya Bu orangnya? Namanya dulu siapa ya? Indah siapa gitu. Indah pokoknya ya. Pokoknya Indah Mbak entah Indah. di mana. Yang pernah ke Demak sama Ibu Rofikoh waktu SMP. Acaranya di Demak kan? Acaranya di Jogja. Acara di Jogja, pernah ke Jogja sama Ibu Rofikoh. Maka Ibu Rofikoh sudah maksimal mencari Ibu dimanapun Ibu berada, atau ada yang punya anak atau mengingat hal tersebut sampai sekarang masih maksimal mencarinya Bu ya. Intinya yang pertama jangan pernah berhenti mencarinya. Karena Ibu sudah sadar, ini sudah ikhtiar sangat bagus, karena setiap ikhtiar Ibu akan ada pahalanya. Orang yang berusaha melunasi hutangnya itu senantiasa dalam pertolongan Allah. Jadi ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa berusaha melunasi hutangnya. Jadi jadikan itu amal soleh yang membuat Ibu senantiasa terus berusaha mencari. Apalagi teknologi sudah canggih sekarang, bisa cari di sosial media manapun. Terus cari. Yang kedua, kalaupun tidak ketemu, Ibu sedekah atas namanya Ibu Indah itu. Saya ingat wajahnya, kemudian sedekah sebesar itu atau berkali-kali lipat 300.000 atau 3 juta atau lebih berkali-kali lipat atas nama orang itu. Tapi tetap 3.000-nya titipkan ke anak Ibu. Karena Ibu, nah nanti kalau mama wafat, mama meninggal dunia, tiba-tiba ada orang mengaku namanya Indah atau anaknya si Indah yang kenal sama emak dulu, kasih dia 3.000 rupiah. Karena emak punya hutang terlebih dahulu sama dia. Jadi intinya Allah ingin melihat daripada usahanya Ibu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Ibu baik sekali. Ibu mau mencari karena ada beban di hati. Insya Allah setelah Ibu siapkan, taruh ini. Jangan dia papain, ini 3.000 rupiah anaknya. Ibu wafat pun jangan dia papain. Tunggu sampai ada orang yang bernama Indah segala macam, kau ketemu orangnya. Nah itu jadi amal soleh buat Ibu. Agak berat ya, agak repot. Agak berat, ya. Tapi ini Ibu tahun berapa Ibu kalau itu, kalau boleh tahu Bu? Tahun berapa ya? Tahun 90-an. Ya, kalau sekarang 3 juta kali. Mungkin enggak lah, 30.000 lah paling. Kita buat beli apa dulu Bu? Buat beli apa? Dulu pas beli baju tapi kurang. Saya beli baju. Bajunya harganya berapa, ingat gak Bu? Bajunya dulu 15.000. 15.000. Kalau sekarang 10.000 lah sekarang anggap ya. Bib ditambahkan, mohon izin Bib. Baik, ibunya dengar 3 juta kata ibu gak usah ketemu dah. Enggak lah. Ibu kalau ditagih 3 juta mau nggak Bu bayar? Insya Allah katanya Bib. Insya Allah. Enggak, artinya tetap karena nawar. beliau utangnya 3.000 ya bayar 3.000 mau tahun berapa. Kecuali kalau buat bisnis itu uang. Ini kan berhutang buat baju. Kalau dia berhutang emas ya sesuai dengan emas sekarang. Jadi kalau 3.000 sesuai 3.000. Tapi ibu ini Masya Allah memang sudah bagus dan sudah baik. Karena apa? Berniat untuk membayar. Ya sudah bagus sekali berniat untuk membayar. Mungkin ibu salah satunya adalah mendoakan. Jadi mendoakan yang namanya Indah siapa? Tadi kan Indah siapa kan namanya? Indah Fulan. Ya, artinya Indah tadi ibu mendoakan ya Allah Indah ini dimanapun berada panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan luaskan rezekinya. Memang kalau suatu saat pun sampai dipertemukan aku pengen bayar. Betul tadi kata Ustaz Syam, boleh juga ibu sedekahkan uang tersebut dengan nominal yang ibu berikan tapi dengan satu syarat, suatu saat memang kalau beliau datang untuk menagih artinya bisa dibayarkan. Tapi ada dua hal sebenarnya, ada ulima ridhauhu. Kapan boleh itu uang kita pakai? Kalau kita tahu ini uang 3.000 dan kita tahu
bahwa Ibu Indah ini baik, saya tahu kalau saya pakai buat sedekah dia ridho, nah itu diperbolehkan. Ya itu itu diperbolehkan, jadi tidak jadi masalah. Jadi buat Ibu Indah, buat Ibu Rafika sangat bagus dan sangat baik, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang yang baik ya Allah seperti beliau itu rezekinya ditambahkan, umurnya dipanjangkan, dan selama itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib, Ustaz Syam, terima kasih banyak juga Ibu Rafiko, tepuk tangan buat Ibu Rafiko. Terima kasih banyak. Ayo yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya, atau mau curhat. Oh ini Ibu udah berdiri nih, boleh Ibu, mohon izin Ibu boleh maju ke depan. Habib boleh duduk dulu Habib. Ustadz Maulana boleh berdiri, silakan Bu di tengah-tengah. Iya, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para ustadz, para kru semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namanya Ibu ya, siapa? Nama saya Hartini Ibu dari Hartini. PAC Majelis Taklim Muslimat Wonosobo. Iya, tepuk tangan buat Ibu. Ibu mau curhat apa Ibu? Saya mau curhat status anak laki-laki dan status anak perempuan. Iya, apanya karena nih? Ya seorang ibu siapa saja tetap mengharapkan baktinya semua anak-anak semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Terus alhamdulillah saya punya anak-anak juga berbakti sama saya, membuatkan teh dan lain sebagainya. Ya, yang mau dicurhatkan? Ya, tetapi saya akan minta penjelasan anak laki-laki itu statusnya milik ibu bagaimana, anak perempuan milik ibu atau milik ayahnya bagaimana, agar saya tidak terlalu takut jika meminta sesuatu kepada anak-anak, terutama takutnya kepada menantu. Ya, oke, paham kita ya. Terima kasih Ya Ustadz. Ibu. Ya, oke. Kalau gitu Ustadz Maulana dijawab dulu Ustadz. Langsung saya jawab, to the point. Anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik ayahnya. Anak perempuan tidak bakal menikah tanpa wali dari ayahnya, dan anak laki-laki sampai kapanpun milik ibunya. Mohon maaf, ya Allah. meskipun dia sudah punya istri, tetap anak laki-laki milik ibunya. Bagaimana perlakuannya? Ada 4 kewajiban seorang laki-laki menanggung 4 wanita. Siapa yang ditanggung? Ibu sebagai bakti, istri sebagai nafkah, saudara perempuan sebagai tanggung jawab, dan anak perempuannya sebagai kewajiban. Maka seorang anak laki-laki harusnya berbakti kepada ibunya dan istrinya, dalam hal ini menantu, mendukung suaminya untuk berbakti sama ibunya. Masya Allah. Ustaz Syam ditambahkan Ustaz Syam. Allahus Samad. Walaupun anak laki-laki adalah milik ibunya sebagai status, ibu jangan pernah menjadikan dalil itu membuat ibu bergantung pada anak. Kita tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergantung pada anak, kekecewaannya banyak. Ibunya mungkin pengennya ini, anaknya bisanya ini. Kalau kita bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan menggerakkan hatinya anak menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada ibu dan bapaknya. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu. Boleh kembali ke tempat Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, silakan kesimpulan guru kita Ustadz Maulana. Kesimpulan dari tema kita hari ini, tenang, Allah sudah menyiapkan yang terbaik kok. Ketahuilah keyakinan kita yang mengantar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ketahuilah tidak mungkin Allah menzalimi hambanya, sehingga ada namanya takdir, dan takdir itu pasti yang terbaik buat kita. Buktinya kita ditakdirkan untuk hidup dan disiapkan rezeki buat kita. Yakinlah Allah senantiasa menyayangi hambanya. Dan ada namanya qada dan qadar. Ingat,
qada itu ketentuan yang telah ditetapkan dan kadarnya itu adalah ukurannya. Maka tunggu di malam nisfu Sya'ban, minta doalah dengan cara membaca Yasin 3 kali, dan nanti insya Allah di malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan kita akan meminta qadar kita. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.